Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bertemu di kebaktian Puja Bakti Cetia Panyasika. Pada hari ini kita akan bersama-sama melihat dan juga membahas sedikit tentang Saririka Datu atau yang biasa umat Buddha sebut dengan relik. Baiklah, pada hari ini kita akan sedikit cerita tentang relik ya. Nah, mungkin sebagai umat Buddha, Ibu Bapak sudah pernah mendengar, pernah tahu apa itu tentang relik. Namun di kalangan umat Buddha biasanya masih di antara ada beberapa orang yang masih mempermasalahkan dan juga masih bertanya-tanya apakah sudah sekian ribu tahun relik dari para Buddha itu masih ada di dunia. Nah, untuk itu saya akan share dengan PowerPoint ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari. Nah, relik biasanya diletakkan atau disimpan di dalam sebuah tempat yang berbentuk stupa atau candi. Ini adalah anjuran dari Guru Agung kita sendiri, Sang Buddha, di mana Sang Buddha pernah mengatakan terdapat beberapa orang di dunia ini yang pantas diletakkan sisa jasmaninya dalam sebuah relik atau stupa atau candi, yaitu manusia-manusia besar yang pernah hidup di dunia ini. Biasanya manusia-manusia besar itu dianggap adalah kepala pemerintahan, raja, atau orang-orang yang berjasa sangat besar dalam pengembangan agama Buddha. Kemudian juga kepada orang-orang yang telah mencapai tingkat kesucian, di mana ketika dia meninggal, dikremasi, sisa jasmaninya tidak habis terbakar dan disimpan. Kemudian Sang Buddha katakan, setelah disimpan di dalam sebuah stupa atau candi atau dupa, maka diletakkan di tempat yang mudah dikunjungi atau dijangkau oleh orang-orang, supaya orang-orang bisa memberikan penghormatan kepada siapapun yang bisa memberikan hormat kepada stupa atau candi yang berisi relik, maka orang tersebut akan mendapatkan berkah. Tentunya adalah memberikan penghormatan dengan keyakinan dan juga dengan pandangan yang benar. Baiklah, Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, dimanapun Anda berada. Hari ini, kalau kita datangi, kunjungi Candi Borobudur, di mana ada 1460 relief yang ada di dinding dan di batu-batu pagar yang ada di tingkat dasar sampai tingkat lantai 6-nya, ya, tingkat 6 di Candi Borobudur. Kita tahu Candi Borobudur adalah candi terbesar yang teragung yang hanya ada di Indonesia. Satu-satunya peninggalan warisan budaya leluhur. Nah, kita lihat di sini, ternyata di sini pun juga ada salah satu relief yang mengisahkan bahwa ini adalah penghormatan relik di mana diletakkan di sebuah stupa atau candi yang bagus sekali, di mana di sini lihat ada orang
Ya, kelihatan ada orang yang sebelah kanannya, ada yang sedang memberikan namaskara, yang lain membawa bunga, juga ini memberikan namaskara, kiri kanan. Di atas para dewa-dewi juga membawa bunga sambil memberikan penghormatan. Ya, jadi ini juga betul-betul relik itu adalah sebuah hal yang nyata, bukan hanya cerita fiksi, ya, bukan mitos. Dan memang penghormatan terhadap relik itu memang betul ada, tapi seyogianya umat Buddha melakukan penghormatan kepada relik dengan penuh keyakinan dan juga dengan penuh pengertian terhadap pandangan yang benar. Oke. Nah, relik itu dari mana? Ketika guru agung kita sendiri, Sang Bagawa, ya, meninggal, di mana seluruh makhluk di alam semesta ini berduka, sedih. Tetapi ini juga tidak berlaku bagi orang-orang yang batinnya sudah seimbang. Mereka melihat ini adalah sebagai proses kehidupan, di mana yang dilahirkan pasti akan alami kematian. Namun, kematian dari seorang arahat dan para Buddha merupakan kematian yang sempurna, karena dia tidak akan terlahir lagi. Dia telah mencapai nibbana. Demikian pula guru agung kita. Ketika paribana, setelah murid-muridnya semua memberikan hormat, merupakan kebiasaan di India hingga sampai saat ini. Orang-orang di India kalau meninggal itu dikremasi dengan cara jenazahnya ditaruh di atas tumpukan kayu. Guru agung kita pun demikian. Setelah diletakkan di tumpukan kayu, api menyala dengan sendirinya. Setelah salah satu murid seniornya, ya. Nah, ini kita dengar lagu tentang paribana, ya. Mungkin ibu bapak pernah mendengarnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, ini kita bisa lihat ketika guru agung kita meninggal, dikremasi, maka dari tubuhnya keluar relik-relik. Ya, tadi kalau di awal, tadi saya sudah mengatakan, ku bersujud kepada semua cetya dimanapun berada, kepada relik Saririka Datu, ini relik-relik, ya, relik Sang Buddha, berupa butiran kristal-kristal yang sangat indah, kepada pohon bodhi yang agung. Jadi pohon bodhi pun juga merupakan objek puja, penghormatan, ya. Puja itu artinya penghormatan. Dan juga kepada patung Buddha atau gambar Buddha. Nah, penghormatan di dalam agama Buddha yang tertinggi adalah terhadap relik. Karena betul-betul relik merupakan sisa jasmani dari orang yang telah mampu mengendalikan dirinya secara total dan full, telah mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Nah, objek puja yang sekarang kita kenal yaitu Datu Cetya, Pariboga Cetya, Dhamma Cetya, dan Udesika Cetya. Apa sih Datu Cetya? Datu Cetya itu adalah Cetya itu adalah objek puja. Artinya, mungkin selama ini kita mengatakan Cetya adalah bangunan lebih kecil dari wihara. Namun Cetya secara bahasa Pali aslinya adalah Cetya, berarti objek puja, objek penghormatan. Nah, objek penghormatan yang biasa diletakkan di meja puja di setiap wihara atau cetya atau di arama, biasanya di Indonesia adalah berupa Buddha rupang atau patung Buddha dari batu, kayu, keramik, atau dari fiber. Nah, datu atau ini, ya, kita lihat ini berupa relik-relik. Ya, relik-relik ini betul-betul kita lihat berwarna-warni, merupakan tergantung dari bagian tubuh yang mana. Kemudian Pariboga Cetya.
di mana tempat-tempat ada peringatan atau kejadian ketika guru agung kita ini waktu hidup. Nah, ya tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh guru agung kita. Biasanya sekarang kita sebagai umat Buddha mengunjungi pergi ke India dan Nepal itu dengan sebutan Dhamma Yatra. Biasanya napak tilas atau perjalanan ibadah. Mungkin kalau bagi saudara-saudari kita biasanya yang beragama lain mengatakan mungkin ini mirip seperti naik hajinya. Nah, agama Buddha, Dhamma Yatra ini merupakan seperti naik hajinya agama Buddha. Ya, tapi agama Buddha, Dhamma Yatranya adalah di India dan Nepal. Kemudian Dhamma Cetya. Dhamma Cetya adalah di mana objek pujanya ini berupa dharma, ajaran. Contohnya mungkin seperti di Bukit Mandalay yang terletak di Myanmar, di mana Tipitaka dengan skala ukuran raksasa, kalau boleh dikatakan raksasa. Kenapa? Karena Tipitaka diketrik, dipahat di lempengan marmer putih, ya, pada kurang lebih mulai abad kelima lah ya, abad kelima sampai sekarang, itu lempengan marmer dipahat bolak-balik di depan dan belakangnya. Jadi bayangkan di mana pada abad kelima kita tahu itu sepertinya alat bantu teknologinya masih sangat sederhana. Ya beda dengan sekarang, kalau dengan bor listrik atau gerinda listrik dengan mudah sekali. Dan ini lempengannya itu sampai jumlahnya ribuan. Setiap lempengan diletakkan di dalam sebuah stupa besar, di mana kita bisa melihatnya di Bukit Mandalay, di Myanmar hingga saat ini. Kalau kita tahu, Myanmar itu ibu kotanya Yangon. Dari Yangon, naik mobil ke Mandalay membutuhkan waktu sekitar 10-12 jam lah, karena sekarang sudah ada jalan tol. Kalau dulu belum ada jalan tol, berapa tahun lalu, kita membutuhkan waktu lebih dari 14-16 jam. Tapi dengan adanya sekarang ada jalan tol, sepertinya cuma butuh waktu 10 jam saja. Jadi kalau di rumah juga sebenarnya kalau kita punya buku-buku Tipitaka bahasa Indonesia, itu juga boleh dikatakan sebagai objek puja, bisa ditaruh, dihormati. Buku-buku Dhamma sebaiknya kita simpan, diletakkan tempat yang pantas kalau ada di rumah ya. Kemudian Udesika Cetya. Udesika Cetya adalah objek puja yang berupa simbol-simbol agama Buddha, misalnya patung Buddha, kemudian juga gambar Buddha. Ini telapak kaki sang Buddha dibikin ya, supaya orang juga mengenang. Karena ada kisah tentang Siripada puja, penghormatan terhadap tapak kaki sang Buddha. Jadi sebenarnya dalam agama Buddha, objek puja ini banyak sekali dan bisa apa saja. Bahkan kalau tidak ada patung Buddha, gambar Buddha pun, kita bisa berkonsentrasi mengingat dharma, mengingat ajaran. Jadi walaupun tanpa objek penghormatan, tetap kita bisa menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Nah, kembali lagi, karena pada hari ini kita akan cerita tentang relik atau saririka. Nah, definisi relik itu adalah berupa sisa jasmani dari seseorang yang telah dipercaya telah mencapai tingkat kesucian tertentu dalam melaksanakan Buddha Dhamma. Jadi, relik biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi atau arahanta. Karena biasanya di kisah-kisah lampau diceritakan kalau seseorang murid senior sudah mencapai tingkat arahat, maka meninggal biasanya mereka terkremasi dengan
sendirinya, atau mungkin dikatakan alam lah yang mengkremasikan. Setelah kremasinya selesai, maka akan ada sisa-sisa relik yang tertinggal. Nah, itulah relik-relik itulah yang disimpan oleh para penerus-penerus, para biku, para dhamma-duta, untuk sebagai apa? Simbol, sebagai objek bahwa orang mempraktekkan Buddha Dhamma dengan sungguh-sungguh, itu bisa mencapai, terbukti bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Artinya siapapun yang bisa mempraktekkan Buddha Dhamma dengan betul-betul dalam hidupnya, dengan teguh mencapai nibbana, maka salah satu buktinya adalah di dalam jasmaninya setelah kremasi akan tertinggal atau tersisa relik-relik yang bisa dijadikan juga objek puja. Nah, relik-relik ini bisa kita taruh di tempat-tempat seperti stupa, ya. Kemudian juga stupa ini juga bermacam-macam tempat relik ini, tergantung negara, ada ciri khasnya. Masing-masing tempat relik ini beda-beda. Nah, juga relik itu beda-beda. Kita boleh taruh juga, mungkin bisa taruh di meja puja atau meja, mungkin umat Buddha di Indonesia mengatakan meja altar. Tetapi sebenarnya kita lebih bagus menyebutnya ini adalah sebagai meja puja Buddha. Meja puja itu penghormatan Buddha. Tapi kita terbiasa menyebut dengan kata altar. Sebenarnya kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, kata altar adalah meja persembahan korban. Ya, sebenarnya kurang pantas kalau umat Buddha. Masa Buddha kita tahu sewaktu hidupnya aja sangat-sangat tidak menyetujui terjadinya pembunuhan atau pertumpahan darah. Ya, Sang Buddha pun untuk alasan apapun tidak menyetujui terjadinya pelanggaran sila pertama, yaitu pembunuhan. Ya. Nah, maka kalau saya sih lebih senang mengucapkan meja puja Buddha, meja penghormatan Buddha. Mungkin bisa di dalam bentuk meja, atau juga kita bisa disimpan lemari yang bagus, relik-relik ini, dan patung-patung Buddha Rupang ini. Atau juga kita bisa letakkan dalam acara display, atau di dalam estalase yang baik dan bagus. Atau juga di tempat yang bagus-bagus tempat, ya. Jadi relik itu diletakkan di tempat yang pantas dan terhormat. Nah, relik ini kalau di zaman Sang Buddha, kalau ini yang kita lihat, ini adalah bentuk stupa relik yang kan ini bentuk versi Tibet ya, versi Tibet. Nah, di sini di dalam Dhammapada banyak kisah-kisah cerita tentang relik. Salah satunya cerita tentang Bahia Daruciriya. Jadi orang mempraktekkan Buddha Dhamma, mencapai nibbana dan meninggal punya relik, bukan hanya para biku dan bikuni saja saat itu, tetapi umat awam, upasaka, upasika, jika dalam hidupnya mempraktekkan Buddha Dhamma dengan sungguh-sungguh dan paraminya sudah sampai, umat awam pun juga mencapai tingkat kesucian, dan setelah dikremasi meninggal, dia juga dalam tubuhnya ada sisa-sisa badan yang tidak terbakar atau kita sebut dengan relik. Ya. Nah, di dalam kitab Wimanawatu adalah salah satu kitab dari Khuddaka Nikaya. Dari 15 kitab, salah satunya kitab Wimanawatu cerita tentang kehidupan alam-alam dewa. Nah, di sana dikisahkan ada seorang dewi di alam dewa. Dia memiliki tempat duduk yang bisa bergerak ke sana ke sini, ibaratnya bagaikan kendaraan
yang otomatis. Ketika ditanya oleh para dewa-dewi di alam dewa, ditanya, jasa kebaikan apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda memiliki tempat singgasana yang bisa bergerak ke sana kemari sesuai keinginan hatimu? Gitu. Lalu Dewi ini mengatakan, dia cuma ingat waktu dia di alam manusia, dia sedang mau pergi memberikan penghormatan kepada Rerik sama Sang Buddha, yang ada di persimpangan jalan di dalam sebuah stupa. Cuma karena dia terlahir sebagai manusia dengan finansial yang tidak bagus, artinya dia terlahir sebagai orang miskin, jadi dia tidak mampu memberikan yang mahal-mahal seperti orang lain membawa minyak wangi, bunga berbagai macam, bisa mempersembahkan segala perlengkapan ya, persembahan. Dia hanya bisa melihat di pinggir jalan sepanjang dia hanya bisa memberikan penghormatan dengan tangan anjali. Tetapi ketika dia sedang menuju stupa berisi relik sama Sang Buddha, kalau tidak salah hari itu relik sama Sang Buddha Kasapa, dia melihat di pinggir jalan ada rumput-rumput, ada bunga. Dia petiklah 4 tangkai. Dia dalam sikap anjalinya itu, bunganya dia kepit. Dengan penuh keyakinan, dia mau meletakkan 4 tangkai bunga rumput ini, atau dibilang rumput kosataki, di dekat stupanya yang berisi relik. Tetapi dia belum sampai. Menaruh. Kenapa? Tiba-tiba ada seekor sapi, di mana sapi ini merupakan musuhnya dari kehidupan lampau. Jadi ketika sapi itu melihat wanita ini, langsung rasa permusuhannya muncul. Sapi itu menyeruduk kepada wanita ini. Wanita ini karena dengan penuh konsentrasi sedang berjalan menuju stupa, tidak menyadari walaupun banyak orang-orang berteriak, ada sapi gitu, maksudnya ada sapi lagi ngamuk. Tapi wanita ini karena sedang teguh dengan penuh keyakinan, dia tidak menyadari teriakan orang dan peringatan dari orang-orang sekitarnya. Akhirnya sapi menanduk tubuh wanita ini, perutnya robek, isi perut ususnya keluar, dia meninggal di tempat. Tapi walaupun dia meninggal, memang ketika tubuhnya, kulitnya terkoyak, dia merasakan sakit, tetapi dia masih berusaha berkonsentrasi akan mempersembahkan ini. Tetapi ajarnya tiba. Memang wanita ini belum mencapai tingkat sucian, tetapi karena pikiran saat terakhirnya sedang berkonsentrasi terhadap hal-hal yang baik, di mana dia mau mempersembahkan 4 tangkai bunga di stupa yang berisi relik sama Sang Buddha. Akhirnya dengan jasa kebaikannya ini, dia terlahir di alam dewa. Jadi dia langsung tubuhnya bersinar, harum, dan bukan hanya punya singgasana, tempat duduk yang bisa ke sana sini, dikisahkan dia juga mempunyai pembantu, ya, puluhan orang di alam dewa. Nah, seperti ini. Jadi menghormat relik pun memiliki karma baik ya, ibu bapak, saudara-saudari. Nah, ini juga dikatakan cerita orang-orang yang mendukung sewaktu hidupnya, mendukung tentang relik. Nah, salah satunya cerita tentang Puna, atau kita sebut dengan Punya dan istrinya. Ini ada di kitab Wimanawatu dan juga ada di dalam Dhammapada 226. Bukan di Atakata ya, di Tika, bagian Tika, komentar. Jadi kisah tentang Dhammapada 226. Dikisahkan ada seorang Puna, seorang ahli emas, orang mungkin sekarang toko emas kali. Ketika itu raja minta dibikinkan sebuah stupa untuk menyimpan relik, ya. Oh sorry. Punya dan istrinya ini bukan membuat stupa, tetapi dia
Sedang Puna ini adalah seorang petani. Puna ini adalah seorang petani di mana dia bekerja membajak sawah. Setiap hari dia mencangkul sawah. Dan istrinya dari rumah kalau udah mau siang dia bawa makanan untuk suaminya Puna di sawah. Tapi suatu hari istrinya ketika sedang membawa makanan kepada untuk suaminya di sawah, dia berjumpa dengan yang Arya Sariputra. Istrinya melihat pertapa ini begitu bercahaya dan bagus. Karena kita tahu yang Arya Sariputra adalah Golita dan Upatisa, di mana Upatisa ini merupakan anak dari kepala kampung, anaknya orang kaya ya. Jadi anak orang kaya tuh bagus tubuh jasmaninya. Lalu istrinya mempersembahkan makanan yang harusnya kepada suaminya, tapi dia persembahkan kepada yang Arya Sariputra. Namun sebenarnya beberapa jam sebelumnya, ternyata Sariputra melewati sawah dan berjumpa dengan Puna dulu. Di mana Puna di sawahnya ketika sedang mencangkul, melihat ada pertapa yang bagus lewat. Dia tidak punya apa-apa, dia cuma punya air minum dan juga tusuk gigi ya. Jadi kalau orang habis makan, zaman dulu kan nggak ada sikat gigi, cuma ada tusukan gigi seperti kayu tapi agak besar seperti tusuk sate untuk membersihkan gigi, untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Jadi Puna mempersembahkan air dan tusuk gigi kepada yang Arya Sariputra. Sedangkan istrinya berjumpa mempersembahkan makanan dan minuman untuk yang Arya Sariputra. Kemudian akhirnya istrinya pulang lagi ke rumah, membuat lagi makanan, lalu pergi lagi ke Puna. Puna ketika melihat istrinya datang, dengan penuh ramah tanya bertanya kenapa hari ini dia datangnya terlambat. Lalu istrinya cerita, tadi dia sudah datang, pergi, tetapi di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang pertapa. Makanan yang untuk suaminya, dia berikan dulu kepada pertapa, dia danakan. Dan Puna pun juga cerita, tadi dia juga sudah berdana minuman dan tusuk gigi. Nah, ternyata suami istri ini berdana kepada pertapa agung yang sama, yaitu yang Arya Sariputra. Lalu setelah Puna makan bersama istrinya di sawah, di pinggiran sawah, di bawah pohon yang rindang, suaminya tertidur sebentar. Ketika dia bangun, Puna bertanya sama istrinya, istriku, apakah saya sedang sakit atau tidak ya? Istrinya tanya, kenapa? Mata saya melihat itu sawah, tanah-tanah yang harusnya warna coklat, kenapa jadi warna kuning kemilau, kuning orange, menyala-nyala. Kata istrinya kepada Puna juga bilang, suamiku bukan kamu aja yang sakit kalau begini. Saya juga mungkin kelelahan. Mata saya pun melihat demikian juga. Tanah-tanah itu juga kenapa menyala-nyala, bersinar-sinar. Lalu suami istrinya mendekati sawah dan mengangkat yang selama ini habis cangkul biasanya tanah. Tetapi ketika diangkat ternyata itu bukan tanah. Tanah yang habis dia cangkul itu semua sekarang telah berubah menjadi logam keemasan semua. Wah, Puna dan istrinya dikisahkan langsung menjadi kaya raya. Kaya raya. Kenapa? Sawahnya itu yang dia habis cangkul, tanahnya berubah menjadi emas semua. Ya. Padahal kalau dibilang dia hanya berdana hanya segitu aja, tetapi ternyata yang Arya Sariputra ini baru selesai meditasi yang 7 minggu. Niroda Samapati. Ketika dia sedang keluar dari meditasi itu, meditasi pencapaian kesucian, orang yang telah mencapai kesucian, maka apapun yang kita danakan itu bisa memberikan pahala-pahala yang luar biasa. Dan ini terbukti. Jadi ini Sariputra masih hidup, ya arahat. Tetapi belum jadi relik ya. Tetapi Puna dan istrinya sudah langsung memperoleh jasa kebaikannya di kehidupan ini. Jadi ada juga cerita tentang ini Jatila. Nah ini baru adalah seorang pandai emas, di mana dia berdana stupa dari emas, dia danakan kepada raja karena raja mau menyimpan dari relik sama Sang Buddha.
Pertamanya Jatira ini dipesan, diorder oleh raja, tapi Jatira berpikir, dalam hidup ini kapan lagi saya bisa melakukan kebaikan ini? Dalam kehidupan akan datang pun belum tentu saya punya kesempatan ini. Maka Jatira mengambil keputusan, dialah yang akan berdana tempat stupa emas ini. Maka di kehidupan ini, Jatira dan kehidupan berikutnya luar biasa. Anak putra-putrinya menjadi kaya raya dan penuh dengan berkah. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, lirik ini yang kita lihat ini adalah semua lirik tentang reliknya dari Sama Sambuddha Gautama. Yang di atas ini adalah mungkin kalau saya katakan ini adalah relik gigi, ibu bapak juga mungkin bingung ya, kenapa bentuknya bukan seperti gigi, tetapi bentuknya macam pecahan serpihan-serpihan beras. Ya memang seperti inilah. Ya, ini relik dari gigi Sang Buddha. Ini merupakan bagian dari tubuh relik. Nah, kemudian ini merupakan serpihan-serpihan mirip biji wijen. Besarnya pun juga ada yang lebih dari wijen, ada yang sebesar hampir kacang tanah. Kacang hijau. Ini merupakan bagian dari tulang dari Sama Sambuddha. Sedangkan ini yang butiran-butiran bagai pasir, ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang agak besar. Ini merupakan bagian cairan dan daging dari tubuh Sang Buddha. Warna-warni ini menunjukkan bagian tubuh yang berbeda. Dan ini walaupun dari bagian tubuh, cairan dan daging, tetapi setelah menjadi relik ini merupakan benda yang kalau diukur dengan alat ukur kekerasan, ya ini kerasnya lebih keras dari diamond. Ya, hardness-nya di atas 8. Dan ini juga relik-relik yang lebih besar dari kacang hijau, ada yang bahkan sebesar jagung. Ini merupakan relik Sang Buddha. Ini juga merupakan bagian dari tubuh Sang Buddha. Ya. Jadi Sang Buddha ini luar biasa. Waktu hidup mengajarkan Dhamma. Tubuh jasmaninya pun setelah beliau tidak ada, tubuhnya ini juga bisa banyak memberikan inspirasi dan semangat kepada orang-orang untuk menerus menjaga dan mempraktekkan Buddha Dhamma. Karena relik sebenarnya salah satunya adalah juga bisa memberikan semangat kepada kita untuk mempraktekkan Buddha Dhamma dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Nah, ini kebetulan dulu pernah teman saya datang, dia punya handphone bisa menangkap gelombang aura yang ada di dalam relik. Nah, coba ya, kita lihat. Ya, warna-warni. Ini bukan dikasih lampu, memang dari relik ini kalau orang yang punya mata batin yang baik atau mata dewa, atau orang bilang indigo, relik ini bagaikan kayak api unggun, menyala-nyala sebenarnya. Dan ini kebetulan ada kamera handphone yang mampu merekam. Tahun depan dia datang, kawan saya ini datang, ternyata handphonenya udah ganti. Untung ini masih kesimpan. Ya, seperti tadi. Ya, kita kan meditasi, tapi rata-rata umat Buddha mata batinnya belum terbuka. Jadi ini kebetulan ada alat kamera yang bisa membantu memperlihatkan aura relik seperti ini. Ya. Warna-warninya pun ada birunya, ada agak kuning, ada oranye, auranya seperti ini. Ya. Jadi relik itu, bongkar relik itu bagaikan seperti ada lampu neonnya dari dalam. Oke. Nah, relik dimanapun juga seperti ini. Ya, di Mandalay, relik itu disimpan betul-betul dan dihormati. Ini stupa. Di bawahnya nih relik-relik arahat semua. Di lemari kanan kiri juga relik.
Nah, ini kiri adalah merupakan relik yang kiri ini tulang dari tulang-tulang, kemudian ini adalah tulang dari Sama-Sambuddha. Ya, dan ini mereka bercerita di museum-museum itu, mereka bercerita kalau relik ini ternyata jumlahnya bisa bertambah, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Di Thailand juga ada relik Buddha dan relik Arhat ditaruh di dalam kotak kaca. Tetapi kotak kacanya itu dilem, artinya sudah tidak bisa dibuka. Tetapi akhirnya reliknya sampai tumpah-tumpah. Kenapa? Reliknya bertambah terus. Ya, jadi relik dimanapun berada, relik sangat dihormati, sangat ditaruh di tempat-tempat yang terhormat. Nah, ini ada dokumentasi waktu saya mengunjungi Myanmar dan Thailand untuk beraditana, bertekad bisa membawa pulang relik-relik Sang Buddha dan relik-relik Arhat untuk bisa dipuja di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia mau bikin acara puja relik, tidak perlu lagi meminjam ke luar negeri. Jadi kita bisa punya sendiri. Nah, ini juga ada karma baik saat itu mengunjungi Phuket, Thailand. Ternyata salah satu muridnya menyimpan sisa gigi dari yang Arya Lengpuman Budidato. Satu-satunya gigi yang tersisa dari beliau disimpan di tempat yang sangat bagus, dan saya punya kesempatan memegang langsung dan beraditana yang baik-baik. Ya, luar biasa. Memang Lempuman ini kita tahu, selain beliau dipercaya telah mencapai tingkat kesucian tertinggi, beliau juga telah bersama-sama para biku yang dikatakan mungkin murid-muridnya, lebih dari 20 muridnya juga dipercaya juga bisa terbebas dan mencapai nibbana. Ya, seperti inilah. Ini beliau lahir 1870, meninggal 1949, artinya usia 80 tahun juga. Artinya di era sekarang ya, 100 tahun yang lalu ini ada manusia di Thailand juga memiliki batin yang luar biasa. Bukan hanya beliau terbebas, beliau juga bisa mengajak, memberikan petunjuk kepada murid-muridnya. Lebih dari 20 biku juga mencapai kebebasan. Nah, di Indonesia sendiri kita sering bikin acara puja relik. Pasti umat Buddha akan datang. Untuk apa? Acara seperti ini, kalau secara tradisi Thailand, relik di dalam stupanya ini diletakkan di atas kepala, artinya di blessing dengan relik. Ya. Nah, bahkan beberapa yang bukan umat Buddha pun juga ikut mau di blessing, supaya dipercaya mereka bisa memperoleh meningkatkan sada keyakinan terhadap hal-hal yang baik. Nah, ini juga kalau di Thailand kita tahu ini sebutannya meci, bukan bikuni ya, karena ini hanya menjalankan 8 atau 10 sila saja. Nah, dia jubah putih. Nah, dia juga sedang memberikan blessing kepada wanita-wanita. Nah, kalau di Thailand banyak orang-orang yang memiliki parami baik, terlahir sebagai orang kaya, dia mensponsori acara-acara besar relik, penghormatan relik, dan juga berdana tempat-tempat relik untuk diletakkan di wihara-wihara besar, dan wihara-wihara yang kecil pun juga dia danakan. Kalau kita pergi ke Thailand, airportnya Suvarnabhumi, kita lihat ini relik juga diletakkan di Suvarnabhumi. Nah, kita juga bisa memberikan penghormatan di tempat umum dan mudah umat Buddha memberikan penghormatan. Ya, di sini di acara manapun semua orang mau memberikan penghormatan. Nah, ini juga ada foto di salah satu wihara di Jakarta Barat. Ya, tanpa sengaja ini foto juga sedang memoto beberapa foto dari 5 foto, satu foto ini
reliknya ini seperti menyala. Ya, jadi ini salah satu cara tradisi di beberapa negara Buddhis, blessing dengan relik. Ya, kalau biasa kan kita air, tapi ini relik ditaruh di atas nampan, ditaruh di atas, dan umat beradi tanah, bertekad dengan penuh keyakinan ingin apa yang baik-baik gitu. Dan ini juga waktu acara puja relik di Kota Tangerang, dari Dhamma TV Malang, kita umat Buddha tahu di Indonesia ada TV agama Buddha, yaitu di Malang ya, di Batu, yaitu Dhamma TV, yang dibantu oleh salah satu biku senior, yaitu Yang Mulia Bante Dhamma Wijayo ya, Mahatera. Jadi beliau mempraksai supaya umat Buddha bisa menonton TV, punya stasiun TV agama Buddha. Nah, acara-acara relik pertama kali di Tangerang 2007 kita bikin di salah satu gedung di Tangerang, kita pakai ruangan 800 meter. Kemudian di Jakarta pada awal tahun 2011 di MOI, Mall of Indonesia, kita pernah bikin festival seni budaya Buddhis. Juga di dalam juga cerita tentang kita juga taruh relik. Ya, festival ini hampir 1 bulan ya, dari 26 Januari sampai 20 Februari, memakai luas area dalam mall hampir 4.000 meter persegi. Dan ini acara yang pertama kali terbesar yang pernah dibuat di ibu kota tentang acara Buddhis. Banyak biku-biku, umat-umat, para tokoh Buddhis, dan juga umat yang beragama lain datang mengunjungi. Dan akhirnya menjadi tahu yang bukan agama Buddha, oh agama Buddha itu seperti itu. Bahkan umat-umat beragama Buddha yang tidak pernah ke wihara, yang tidak paham tentang agama Buddha, setelah datang ke festival seni Buddhis ini, setelah berkeliling di area hampir 4.000 meter ini, jadi tahu, oh beginilah agama Buddha ternyata. Jadi ini meluruskan pandangan-pandangan yang tidak benar tentang agama Buddha. Jadi kita di sini cerita tentang, kita mempromosikan Buddha Dhamma yang sesungguhnya. Dan sekali lagi di Tangerang, kita pernah bikin acara puja relik. Mungkin kalau setahu saya ini merupakan puja relik yang terbesar se-Indonesia yang pernah dibuat. Ya, di mana di sebuah ruangan relik begitu banyak, umat bisa memberikan penghormatan, bisa melihat langsung dari jarak yang dekat. Karena biasanya kalau ada relik, umat-umat tidak boleh lihat dekat, mesti jarak berapa meter. Tapi ini bisa, karena kita tutup dengan akrilik ya, kaca. Jadi umat-umat bisa lihat langsung dengan jarak dekat. Dan juga kebetulan pada acara puja relik itu merupakan karma baik. Dihadiri 99 biku dan biksu. Ya, yang Theravada dan Mahayana datang. Ya, paginya kita juga buat pindapata, yang hadir 98 biku dan biksu ikut pindapata. Ya, acara ini hanya kita buat 4 hari ya, 4 hari 3 malam. Dan ini mengundang antusias yang luar biasa. Oke, Ibu Bapak, Saudara-saudari, sedama. Jadi relik bukan sesuatu yang baru. Di zaman Buddha-Buddha yang lampau pun relik itu ada. Nah, kita sebagai umat Buddha, ada baiknya kita bisa mempraktekkan sila. Ya, kalau kita punya sila, sebagai manusia nanti kita bisa terlahir di alam yang baik, khususnya bisa terlahir dalam sorga atau dewa. Kalau kita punya sila, hidup di dunia ini kita memperoleh kebahagiaan duniawi. Kalau kita menjaga sila kita dengan betul-betul, dengan teguh, walaupun kita hanya umat awam, kita masih memiliki kesempatan bisa mencapai nibbana. Jadi sila bukan hanya perbuatan, tetapi juga ucapan dan pikiran. Jadi ucapan, perbuatan, dan pikiran ini kita jaga dalam hari-hari, ini akan memberikan
keberuntungan bagi kita semua. Oke, saya rasa cukup. Oh ya, Ibu Bapak, ini juga di Medan pernah kita buat acara seperti ini, puja relik. Beberapa kota juga, yang tadi saya bilang bukan hanya umat Buddha, umat lain pun juga ternyata mereka lahir memang bukan sebagai agama Buddha, tetapi mereka memiliki kemampuan bisa mendeteksi, mereka punya feeling, mereka punya perasaan peka. Mereka bisa tahu, merasakan gelombang energi dari relik. Jadi dia tahu, dia bilang dia biasa datang ke wihara tidak seperti ini, tetapi ini ada gelombang seperti ada ombak. Dan juga dia lihat relik ini menyala bagaikan lampu-lampu. Jadi umat-umat yang bukan agama Buddha pun juga, dia bilang ini tapi memberikan energi yang damai, dia bilang. Karena kita tahu, orang ya kalau udah punya relik memang batinnya berarti udah bersih. Nah, lihatlah mereka semua, bukan satu orang, tapi banyak orang juga bisa memberikan pemahaman. Karena mereka tahu ini betul suatu hal yang positif dan universal. Ya. Jadi dimanapun, wihara dimanapun, sebenarnya meja puja kalau ada relik Buddha itu lebih bagus dan bagus. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, di Medan juga bahkan di toko bangunan pun kita bikin acara tentang puja relik. Oke, saya rasa cukup, Ibu Bapak, Saudara-saudari, pada pagi hari ini uraian sedikit tentang relik. Semoga sebagai umat Buddha pada kehidupan ini, Dhamma atau Buddha Dhamma yang sudah kita ketahui, mari kita sama-sama mempraktekkannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Ya, hidup ini memang duka, hidup ini memang menderita, apalagi di saat-saat ini. Banyak orang mengeluh, banyak orang curhat, hidup tambah susah. Tetapi kita yakin, jika kita bisa mempraktekkan, tetap berpegang teguh terhadap Buddha Dhamma. Duka itu sebenarnya bukan sebagai hal yang beban, tapi kita sedang membayar karma buruk kita sendiri pada masa ini, sehingga karma buruknya menjadi berkurang. Ya, jadi Ibu Bapak, oleh diri kita sendirilah kebaikan kita lakukan, oleh diri sendiri kitalah ketidakbaikan pun juga kita buat. Jadi kita hidup ini memilih mau membuat yang baik apa yang tidak baik, semua kembali kepada diri kita sendiri.